a star, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do. Pembahasan pengertian kepuasan pelanggan oleh beberapa ahli. Dalam pengertian kepuasan pelanggan menurut para ahli di antaranya, menurut D. Salim Saladin 2003, pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja, hasil, suatu produk, dan harapan-harapannya. Dan menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller tahun 2007, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja hasil produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Dan menurut Tigiptono 2012, kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Maka, secara singkat, arti kepuasan pelanggan adalah suatu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan seperti suatu barang atau jasa, mempunyai produk atau jasa yang terbaik berkualitas merupakan incaran pelanggan. Dan oleh karena itu, semakin baik kualitas produk atau jasa ini akan berperan penting untuk menarik konsumen yang berpeluang berkemungkinan besar pelanggan akan percaya dengan membutuhkan perusahaan loyalitas. Dan oleh sebab itu, kepuasan pelanggan hingga saat ini telah menjadi bagian integral dalam visi, misi, tujuan, positioning, statement, dan berbagai hal lainnya dalam suatu perusahaan. 2. Pelayanan prima. Pelayanan prima atau bisa dikenal sebagai excellent service adalah pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga dapat menimbulkan rasa puas pada pelanggan. Pelanggan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan pelanggan mengenai kualitas produk, barang atau jasa sebaik-baiknya. Melalui pelayanan prima, perusahaan dapat menarik pelanggan baru dan perusahaan dapat mempertahankan pelanggan lama. Untuk menunjang pelaksanaan pelayanan prima, telah dikembangkan konsep Total Quality Management atau biasa dikenal sebagai TQM, yaitu sistem manajemen yang melibatkan semua manajemen dan pegawai untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas proses organisasi agar kebutuhan dan keinginan dan harapan pelanggan terpenuhi. Pelayanan prima dikembangkan berdasarkan konsep A3, yaitu attitude atau sikap, attention atau perhatian, dan action atau tindakan. 1. Konsep attention. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep attention adalah sebagai berikut. A. Mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. 1. Mendengarkan tutur kata pembeli mengenai kebutuhannya. 2. Mencatat dengan cermat yang dibutuhkan pembeli. 3. Berusaha memahami semua kebutuhan pembeli. 4. Berusaha mewujudkan kebutuhan pembeli dengan cepat. B. Mengamati perilaku pelanggan. Ketika sedang mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan, penjual harus mengadakan pengamatan terhadap segala perilaku pelanggan dalam hal berikut. 1. Body language. Body movement, motif pembeli. C. Mencurahkan perhatian penuh pada pelanggan. 1. Mendengarkan dan mencatat kebutuhan pembeli. 2. Menjelaskan kembali setiap pesanan. 3. Memberikan dan mengajukan saran dan perhatian penuh kepada pembeli. 4. Memberi dan mengajukan saran dan perhatian penuh pada pembeli. 5. Menghargai setiap pendapat dan saran yang diajukan pembeli. 6. Memenuhi kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa yang dipesannya. Pencatatan pesanan adalah sebagai berikut. Memberi kemudahan pada pembeli atau pelanggan. Mempercepat pelayanan, menghindari kesalahan sekecil mungkin, memudahkan dalam pencarian dan pengambilan barang. B. Pencatatan kebutuhan pelanggan. Untuk memberikan pelayanan yang baik, sebaiknya pelanggan atau penjual mendengarkan memahami kebutuhan para pelanggan dan memberi daftar kebutuhan dengan mengelompokkan sesuai dengan kegunaan, merek, ukuran, dan jenis pesanan. C. Penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Barang yang telah dicatat ditegaskan kembali agar tidak terjadi kesalahan pelayanan. Menanyakan penggunaan alat pembungkusan barang.
menegaskan cara pembayaran atau cash credit dengan cek. D. Mewujudkan kebutuhan pelanggan. E. Menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Hal-hal yang dapat dilakukan dengan harapan pelanggan kembali untuk membeli barang jasa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan terima kasih kepada setiap pelanggan. B. Pemberian bonus kepada pelanggan yang membeli dalam jumlah besar. C. Pemberian potongan harga. D. Pemberian hadiah pada waktu-waktu tertentu pada pelanggan. B. Teknik menjual. Salah satu teori menjual yang dikemukakan adalah teori AIDAS. Teori ini menerangkan dengan rinci mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang penjual di dalam melakukan kegiatan penjualan. A. Tahapan-tahapan teori AIDAS adalah sebagai berikut. Nomor 1. Perhatian. Pada tahap ini, penjual harus berusaha agar calon pembeli memperhatikan penawaran yang dilakukan calon penjual. Nomor 2. Minat. Pada tahap ini, penjual harus mengubah perhatian calon pembeli menjadi minat yang kuat. Perlu diketahui bahwa kebiasaan calon pembeli dalam mengambil keputusan membeli tidaklah sama. 4. Action. Pada tahap ini, penjual harus meyakinkan kepada pembeli bahwa keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan adalah keputusan yang tepat. Nomor 5. Kepuasan. Pada tahap ini, penjual harus memastikan bahwa kualitas produk yang ditawarkan sesuai apa yang dijelaskan. B. Keterampilan penjual. Seorang penjual yang terampil dan profesional dalam menjual adalah memiliki kemampuan menjual yang memuaskan pembeli, memiliki suatu kebanggaan terhadap profesinya, mau belajar untuk menambah pengetahuan dalam menjual, memiliki standar ekstra yang tinggi dalam menjual, tidak menyalahi janji jika menjual, memahami bahwa pekerjaan menjual berarti melayani, menjaga keutuhan pribadinya dan kemerdekaannya dalam menjual. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh penjual yang baik, antara lain 1. Mampu berkomunikasi, 2. Penuh inisiatif, 3. Berpikir kreatif, 4. Penuh perhatian, 5. Tidak mudah putus asa, 6. Menarik, mudah bergaul dan selalu gembira, 7. Sopan santun, lurus hati dan disiplin, 8. Ketajaman daya ingat, 9. Bijaksana. C. Ilmu menjual adalah suatu ilmu yang dapat digunakan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu suatu seni untuk mempengaruhi orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Manfaat ilmu menjual. 1. Memperlancar tugas penjual dalam melakukan kegiatan dagang. 2. Penjual dapat mengatasi segala macam tantangan atau hambatan yang kadang timbul di tengah kegiatan jual beli. 3. Membantu penjual dalam mengatasi persaingan yang makin ketat, baik dalam negeri maupun luar negeri. 4. Meningkat omset penjualan. D. Objek ilmu menjual. Nomor 1. Penjual. Sebelum melakukan penjualan barang atau jasa, seorang penjual harus mengenali dan mengetahui keadaan fisik 2. Barang atau jasa yang dijual. Penjual harus mengetahui seluk-beluk barang atau jasa yang dijual. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah penilaian pelanggan terhadap produk atau pelayanan yang memberikan tingkat kenikmatan seperti yang diharapkan. Harapan itu adalah berupa kemampuan perusahaan menyediakan produk, pelayanan, harga, dan aspek lain sesuai dengan yang diinginkan, atau melebihi keinginan pelanggan. Buat A. Prinsip kepuasan pelanggan. 1. Kepuasan pelanggan adalah sesuatu yang penting. 2. Pahamilah harapan pelanggan. 3. Pilihlah pelanggan dengan tepat melalui strategi segmentasi, kemudian bangun kepuasan pelanggan. 4. Pelajarilah faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. 5. Pelanggan yang loyal adalah pelanggan yang mau komplain. 6. Beri jaminan kepada pelanggan. 7. Dengarkan suara pelanggan. 8. Arti penting karyawan dalam memuaskan pelanggan. 9. Kepemimpinan adalah teladan dalam kepuasan pelanggan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan.
1. Kualitas produk. 2. Harga. 3. Faktor emosional, rasa bangga, rasa percaya diri, simbol seks. 4. Kualitas pelayanan. 5. Faktor kemudahan. Negosiasi. Negosiasi diartikan sebagai perundingan antara dua pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan. A. Negosiasi atau perundingan terjadi karena beberapa sebab antara lain A. Pihak yang berkepentingan. B. Ada suatu masalah yang harus dirundingkan. C. Ada keinginan untuk mencapai kesepakatan dalam membagi hak atau kewajiban di antara pihak berkepentingan. D. Ada upaya untuk menghindarkan persengketaan di masa yang akan datang atau menyelesaikan persengketaan yang telah terjadi. E. Upaya menjaga kehormatan dan kedaulatan masing-masing pihak. B. Strategi bernegosiasi. Strategi bernegosiasi adalah rencana mengenai berbagai persiapan dalam mengantisipasi sebagai masalah dan segala kemungkinan yang terjadi dalam suatu pandangan. C. Ada strategi negosiasi yang dapat dipelajari antara lain sebagai berikut. 1. Strategi menang-menang, win-win strategi. Negosiasi yang berorientasi pada kemenangan kedua belah pihak. 2. Strategi menang kalah, win-lose strategi. Strategi perundingan untuk memperoleh kemenangan mutlak dengan mengalahkan orang lain. 3. Strategi kalah-kalah. Strategi yang dipilih seorang karena didasari oleh perasaan untuk melampiaskan kemarahan dan cenderung tidak menggunakan akal sehat. D. Adapun persyaratan atau kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang yang ditunjuk untuk melakukan negosiasi antara lain A. Mempunyai wawasan luas dalam bidang yang akan dirundingkan. B. Mempunyai kemampuan berkomunikasi. C. Mempunyai kemampuan mengungkapkan dan mengekspresikan substansi permasalahan. D. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat tetapi tidak berlebihan. E. Sikap dan penampilan yang baik. F. Mempunyai kepandaian dalam mengambil keputusan. G. Selalu berpikir secara positif. H. Pandai mengendalikan emosi. I. Negosiasi dalam jual beli. E. Di dalam kegiatan jual beli, pada umumnya materi yang diperbincangkan antara lain pembeli meliputi 1. Harga barang yang diperjualbelikan. 2. Banyaknya barang yang diperjualbelikan. 3. Waktu dan lamanya pengiriman. 4. Cara pengiriman dan alat transportasi yang digunakan. 5. Cara dan waktu pembayaran. 6. Mengajukan klaim apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keterlambatan penyampaian barang, keterlambatan pembayaran, kerusakan barang, serta ketidakcocokan barang yang diterima. 7. Asuransi dan ongkos pengiriman. 8. Pembuatan surat kesepakatan dan perjanjian. 9. Penentuan jangka waktu berlakunya perjanjian.